Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mitra Fakri Karolan, NIM saya B002297. Saya dari kelompok 6. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi kardio respirasi. Nah, jadi yang pertama itu ada faring. Nah, faring itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringfaring. Nah, sebelumnya saya izin menjelaskan. Nah, faring ini merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, seperti tadi, faring dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Di mana nasofaring itu terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mollis tinggi FC1 sampai 2, sedangkan yang orofaring terletak di bagian posterior vacuum oris tinggi FC2 sampai 3. Sedangkan laringofaring terletak di posterior laring tinggi FC3 sampai 5, teman-teman bisa dilihat. Nah, ini ya teman-teman ya, ini nasofaring, orofaring, dan faring-faring. Bisa di-next. Nah, selanjutnya kalau kita bahas yang pertama tadi kan ada nasofaring. Nah, nasofaring itu skeletopisnya itu ada FC1 sampai FC2. Nah, untuk fungsinya itu sebagai respirasi. Yang pertama itu ada conai, terus ada optai, jenis mana ostium, eh, palatum, pokoknya ada opte, terus ada tonsilla pharyngia, terus ada torus lobarius, dan ada torus levatorius, dan ada rectus pharyngeus. Bisa dilihat itu teman, gambarnya seperti ini. Hmm. Nah, selanjutnya ada orofaring. Nah, orofaring itu di mana sklerotikisnya itu setinggi FC2 sampai FC3. Nah, untuk fungsinya itu sebagai proses pencernaan. Nah, di dalam terdapat isthmus falcium, eh, ya terdapat isthmus falcium, artus palatoblosus, ada artus palatopharyngeus, dan ada fossa tonsillaris, dan ada tonsilla palatina. Nah, orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang vacuum oris. Nah, keduanya itu dipisahkan oleh isthmus. Nah, dipisahkan oleh isthmus falcium. Nah, sedangkan yang artus palatoblosus itu suatu lipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga tepi lingua. Nah, terbentuk karena adanya desakan dari muskulus eh, palatoglossus, artus dan muskel palatoglossus. Selanjutnya ada artus palatopharyngeus. Nah, palatopharyngeus itu apa sih? Nah, suatu lipatan mukosa di posterior fossa. Terus selanjutnya ada fossa tonsillaris, di mana fossa tonsillaris itu membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Dan nantinya terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Nah, selanjutnya ada fossa tonsillaris, yaitu sebagai cekungan di antara artus palatoglossus dan artus palatopharyngeus. Fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Selanjutnya yang terus ada Velocula epileptica, itu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Teman-teman bisa dilihat ya teman-teman, gambarnya agak kecil-kecil jadi kurang kelihatan. Nah, selanjutnya ada laringofaring, di mana sekretopisnya itu setinggi FC3 sampai FC5, di mana di situ juga ada fossa piriformis dan ada actus laringis, di mana fossa piriformis itu terletak di kanan dan kiri dari laringofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di vallecula epiglotika pada orofaring. Nah, sedangkan yang ada di laringis ini merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior faringofaring. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur eksternal jantung.
Itu yaitu ada skeleton cordis, yang pertama ada annulus fibrosus, yang kedua ada trigonum fibrosum, yang ketiga ada septum membranaceum. Kita bahas yang pertama kita bahas yang annulus fibrosus, di mana terdiri dari empat cincin yang mengelilingi dua ostium, yaitu ada arterioventricular, ada orbikum aorta, dan ada orbikum truncus pulmonalis. Nah, cincin empat cincin tersebut yang pertama ada annulus anterioventricularis stapler, dan ada itu terletak di sekitar valva atau subcutaneous, dan ada annulus anterioventricularis sinister, yaitu di sekitar valva mitralis, terus ada lagi annulus valva aorta, di mana itu kayak cincin aorta di sekitar valva aorta. Nah, sedang ada lagi yaitu annulus valva tonsilli pulmonalis, yaitu sebagai cincin pulmoner yang terletak di sekitar valva pulmonalis. Bisa dilihat ya teman-teman, yang ini annulus anteroventricular yang dexter di sebelah sini. Nah, sebelah sini teman-teman. Terus ini ada uh, apa? Kiri anteroventricular katup yang sebelah sini. Terus ini ada aorta. Terus yang ini aorta, ini pulmo, teman-teman. Nah, selanjutnya ada trigonum fibrosum, yaitu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Yang pertama ada trigonum fibrosum dextrum di antara annulus fibrosum valva aorta dan annulus anterioventricular destra. Terus ada trigonum fibrosum sinistrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus anterioventricular sinistra. Di antara sini ya teman-teman ya. Sini teman-teman. Nah, selanjutnya ada struktur internal jantung dibagi menjadi empat, yaitu ada atrium dexter, atrium sinister, dan ada ventricle dexter, ada ventricle sinister, teman-teman. Yang pertama ini yang dexter, bisa dilihat gambarnya, ini yang sinister, kayak lebih besar yang sinister gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada eh, atrium dexter, di mana atrium dexter itu bagiannya halus itu disebut sinus venarum cavarum, sedangkan yang bagian kasar itu disebut musculus pectinati atau auricula dextra. Bisa dilihat teman-teman, yang bagian halus ini, terus yang bagian kasar ini ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ada bagian halus dan bagian kasar dipisahkan, di mana dipisahkan oleh yang namanya crista terminalis yang bagian dalam dan sulcus terminalis bagian luar. Terus ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, yaitu obliterasi foramen ovale yang berada di septum interparietal. Terus ada ostium arteri vena dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter, dan ada ostium sinus coronarius, yaitu valvula de Bussy, dan ada ostium vena cava inferior, itu valvula Ostachii. Selanjutnya ada ventricle dexter, di mana ventricle dexter itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun atas trabecula carnae. Terdapat tiga jenis trabecula carnae, yaitu yang pertama ada musculus papillaris terikat pada chorda tendiae, terus yang kedua ada trabecula septomarginalis, terdapat bundle ovis, dan ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, ada ostium trunci pulmonalis, yang dimana nantinya dia menghubungkan dengan truncus pulmonalis, teman-teman. Selanjutnya ada atrium sinister, di mana atrium sinister terdiri dari sinus cavarum dan sinus venarum dan cavarum dan auricula sinistra. Yang kedua ada ostium arteri vena sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus yang ketiga ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval, di mana dimulai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Bisa dilihat ya teman, ini yang dikasih kuning ini sama biru ini valva foramen ovale, dan ini sinistra auricula. Selanjutnya ada ventricular sinister, di mana di sini pembentuk cordis, di mana miokardnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Terus vestibulum aorta. Terus ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta.
Sada musculus papillaris terikat pada chorda tendineae. Selanjutnya, kayak mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Yang pertama, mekanisme katup anterioventricularis. Nantinya ventrikel akan terrelaksasi, tekanan di dalam ventrikel akan rendah, terus cupis tergantung lemas, terus pada akhirnya kedua valva anterioventricularis terbuka, darah nanti masuk ke ventrikel. Nah, darah di ventrikel ini akan penuh, nantinya katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Nah, selanjutnya chorda tendineae dan musculus papillaris akan menegang. Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, ini gambarnya. Terus pulmonal mekanismenya katup pulmonal. Nah, selama sistol, tekanan aliran darah kan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Selanjutnya ada aorta. Katup pokoknya mekanisme katup aorta, yaitu katup aorta memiliki struktur yang unik, yaitu bukan arteri koroner di dalam sinus aorta. Nah, arteri koroner adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Dia ada di dalam sinus aorta. Kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol, nah kontraksi ventrikel. Sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau ventricle relaksasi atau atrium yang relaksasi. Nah, selanjutnya ada, maaf ini ketutupan, perhatiin dulu. Nah, selanjutnya ada diafragma. Nah, di mana diafragma itu eh, pembatas kavitas thoracis dan kavitas abdominis, di mana terdapat dua bagian, yaitu pars muscularis, di mana di dalamnya ada perifer eh, pars sternalis dan costalis dan lumbalis. Dan ada yang kedua ada centrum perineum atau sentral. Jadi itu teman-teman ya. Ini nanti saya akan jelaskan ini apa, dan ini apa ya teman-teman ya di next slide. Nah, selanjutnya tuh, nah jadi di diafragma itu memiliki eh, lubang, tiga lubang ya guys ya. Yang ini lubang ini itu namanya foramen cava morgani, ya foramen cava morgani. Mana kursornya? Nah, ini foramen cava morgani, yang ini tuh hiatus esophagus, yang ini hiatus aorta. Nah, selanjutnya adalah mediastinum. Nah, mediastinum itu ruang dalam kavitas torakis antara kedua kedua kavitas eh, ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuraris. Nah, sebuah bidang transversus yang nantinya membentang dari angulus sternalis, nantinya pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke diskus intervertebralis antara FTH 4 dan 5, membagi mediastinum menjadi dua, yaitu mediastinum superius, mediastinum inferius, di mana mediastinum inferius terdapat anterius, medius, dan posterius. Sudah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.